Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KM Fateta. Hai. Kembali lagi bersama kami di Fateta episode 1. Kenalin nih, aku Raisal dari Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2021. Nah, di sini aku temenin partner yang gak kalah seru juga. Ada Putri, mungkin boleh kenalin diri dulu, Put. Halo, aku Putri. Nah, kali ini kami juga mendatangkan narasumber yang juga tidak kalah kece nih teman-teman. Nah, kali ini ada Bang Ningga, boleh perkenalan diri dulu Bang? Oke, halo KM Fateta, teman-teman dari Fakultas Teknologi Pertanian. Kenalkan, aku Lingga Paisomenan dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2019. Nah, kalau boleh tahu, sekarang lagi sibuk apa sih, Bang? Dan angkatan 19 juga kan, Bang, gitu, Bang. Kalau sibuk sekarang mungkin yang pasti, nggak mungkin ya, pasti ya. Pasti itu lagi sibuk proposal, sibuk dengan bimbingan skripsian dengan Bapak Ibu dosen, dan alhamdulillah sekarang juga diamanahkan sebagai menteri ya. Alhamdulillah sebagai menteri dalam negeri BMK itu kabinet integral di tahun 2023 sekarang gitu. Wah, menarik banget nih narasumber kita kali ini. Walaupun udah semester tua kan, tapi masih Tetap semangat berorganisasi. Biasa sejalan, sempro aman. Oke. Nah, Bang, mungkin Raisal mau nanya dulu nih, Bang, terkait itu. Sekarang kan Abang juga masih join organisasi gitu, Bang. Abang sadar gak sih, Bang, ada tren penurunan yang gak bagus di kalangan organisasi saat ini gitu, Bang? Adanya sepi peminat dalam setiap pendaftaran organisasi. Nah, menurut Abang gimana sih, Bang, tanggapan Abang terhadap tren yang mungkin bisa kita bilang kurang bagus lah ya gitu, Bang? Kalau sepi peminat tahun sekarang, bahkan kalau di kabinet kita ya, di kabinet kita di BMK itu alhamdulillah punya staf dan presidium dengan presma itu 240-an, dan mungkin di tahun dahulunya itu hanya sampai 170 orangan. Dan mungkin bedanya sekarang adalah kita punya perbandingan dengan kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh pemerintah. Kalau dibilang sepi peminat mungkin udah ada di tahun-tahun sebelumnya, tapi itu nggak kontras, nggak nampak dan nggak terlihat oleh teman-teman. Sekarang itu lebih terlihat karena teman-teman ada nih perbandingan sebagai organisasi atau perbandingan sebagai orang-orang atau mahasiswa yang fokus dengan MBKM. Itu sih sebenarnya yang paling jadi kepikiran sama Abang. Oh, berarti tahun-tahun sebelumnya kok sepi peminat dia sebenarnya gitu, tapi memang nggak ada lawan nih, nggak ada perbandingan. Sekarang ada perbandingan, jadi penilaian jelas gitu. Mungkin kami juga baru sadar itu pas kami baru join organisasi juga sih, Bang, kerasa banget kok emang nggak ada peminat gitu, Bang. Kami kira kan, tapi masih ada juga sih, Bang, beberapa organisasi yang peminatnya tuh emang banyak. Juga, Bang. Kayak beberapa organisasi itu masih emang nyari anggota tuh nggak perlu susah. Nah, menurut Abang itu tuh ada nggak sih, Bang, sasaran utama yang dikejar mahasiswa untuk masuk suatu organisasi gitu, Bang? Yang pasti tergantung minat dan bakat. Karena memang sepengalaman Abang pribadi, ketika Abang memilih menjadi ikut organisasi, yang perlu Abang gali ke diri Abang, apakah memang organisasi tersebut sesuai dengan diri Abang, diri kita ya, diri kita bersama. Balik lagi, kebanyakan mungkin teman-teman yang memilih organisasi satu atau organisasi A dan si B itu kebanyakan memang minatnya di situ, bakatnya di situ. Jadi nggak perlu banyak promosi, mungkin nggak perlu banyak sosialisasi. Dia udah mendapatkan teman-teman yang emang dari awal udah minat nih, udah bakat di bidangnya masing-masing. Ada kesenian, mungkin itu lebih banyak ya, kesenian, nari-nari dan sebagainya. Itu udah ada lah beberapa kelompok mahasiswa yang ikut join di situ tuh. Iya sih. Oke juga nih, Bang.
kan abang udah lama juga ya kan bang ikut merintis di organisasi ini gitu. Ada nggak sih bang kalanya jenuhnya abang gitu selama berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun setengah lah. Ada nggak sih bang kalau jenuhnya? Kalau jenuh pasti ya, karena manusia biasa juga, nggak malaikat ya. Tapi memang yang ketika kita jenuh, yang paling ingat bang dari awal adalah abang ingat adik-adik abang di kementerian ataupun di kabinet. Karena ya namanya memang kita yang jadi abang ataupun memang jadi ketua dalam kementeriannya atau jadi menterinya, kita nggak bisa sejujur-jujurnya mengungkapkan perasaan sedih, perasaan suka, perasaan senang kita kayak berat teman-teman. Karena menurut abang itu nggak baik bagi pemimpin. Tapi yang ketika abang jenuh, mungkin ketika abang bosan, yang perlu abang lakukan, mungkin bang ingat lagi adik-adik abang. Bisa nggak kira-kira abang ngajak teman-teman pergi jalan-jalan? Bisa nggak kira-kira abang minta masukan juga sama beliau? Bisa nggak kira-kira kita bagi bagi cerita bahagia lah, bukan cerita sedih ya, cerita bahagia yang memang itu jadi insight juga bagi abang. Oh, semangat teman-teman bisa nggak menyalur ke abang lagi gitu ketika abang masa jenuh atau down gitu sih. Nah, dalam rentang 3 tahun abang berkecimpung di organisasi tuh bang, kira-kira ada nggak sih bang beda karakter yang tahun ini lebih kayak gini, kalau tahun ini. Nah, gimana sih bang cara abang menyesuaikan diri lah supaya bisa enjoy sama mudah bergaul dengan yang baru gitu bang? Soalnya kan tiap tahun tuh Beda. terus ada perubahan keanggotaan terus gitu bang. Karakter yang melihat setiap angkatan di kampus ya, Iya, setiap angkatan pasti sangat berbeda dan dan mungkin abang salah satu angkatan yang udah sedikit tua dalam artiannya udah lumayan. Tapi yang mungkin perbedaan yang paling bang pahami adalah ketika abang sama adik-adik, kita perlu memahami karakter adik-adiknya gitu. Dan di zaman abang dahulu, nggak tahu ya ini perasaan abang aja atau gimana, tapi di zaman abang dahulu ketika abang berorganisasi, kita nggak perlu memahami orang lain, yang terpenting bagaimana pekerjaan selesai. Bedanya tahun sekarang, kita perlu memahami karakter, kita perlu memahami kondisi, kita perlu memahami mood adik-adik, kesukaan adik-adik, dan hal itu kayak jadi PR besar bagi abang pribadi ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin ada kerjasama sama abang, itu jadi PR besar sama abang. Gimana caranya tujuan kita sampai, tapi dengan cara karakter kesukaan adik-adik terpenuhi gitu. Nah, itu yang kondisi yang memang sangat berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Dan bang lihat yang paling beda itu adalah ketika survive. Memang nggak menyalahkan corona sebenarnya, nggak menyalahkan transisi, tapi yang memang perlu kita imbangi di vibe-nya sebagai mahasiswa, teman-teman seringkali menjadi orang yang memang menerima keadaan. Kalau di bagian mahasiswa dulu, sebelum corona mungkin ya, bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa cari solusi dari masalah-masalahnya. Tahun sekarang kebanyakan mungkin nggak kebanyakan, sebagian orang berpikir bahwasanya ini keadaan, ini yang harus kita terima. Itu yang perlu jadi PR kita bersama sih sebenarnya gitu. Berarti sebenarnya kita tuh nggak bisa mengubah sesuatu, tapi kita bisa berbaur dengan sesuatu tuh membawa sesuatu ya, ke lebih baik lah, survive, semangat. Berarti pas transisi corona tuh dampak besar, susah kali rasanya bang. Sangat. Tapi untungnya sekarang corona udah berlalu. Nah, datang lagi nih bang yang baru, MBKM bang. Menurut abang ada rasa-rasa kekalahan nggak organisasi terhadap MBKM gitu bang? Oke. Abang masih ingat ya ketika abang ditunjuk oleh Presma, ketika abang ditunjuk itu kami ada rapat presidium BMKM Unan. Yang paling pertama yang disampaikan oleh Presma adalah bagaimana program kerja nggak lagi program kerja turunan. Bagaimana teman-teman di kementerian nggak lagi pakai program kerja yang memang dahulunya terpakai gitu. Nah, keadaannya adalah
menurut kami kita nggak gagal. Kita sebagai organisasi kita nggak pernah gagal karena selagi banyak mahasiswa yang membutuhkan BEM, BEM tidak akan pernah mati dan organisasi lain pun nggak akan pernah mati. Karena jika seandainya kita bilang misal di unit kegiatan olahraga ada yang cinta bola dari SMA, pasti di kuliah dia pun suka ikut kegiatan, melanjutkan kegiatannya. Begitulah kita yang harus kita lakukan. Nah bedanya mungkin kita ada kompetisi lagi nih, gimana teman-teman di organisasi bisa melakukan perbaikan program kerjanya, pembenahan yang memang itu tuh nggak program kerja turunan lagi gitu, yang memang lebih menarik teman-teman mahasiswa. Oh yuk join gitu. Ya, jadi gitu Put, kalau semisal MBKM menawarkan hal yang lebih menarik, kita di organisasi tuh sebenarnya punya hal yang lebih menarik, cuma nggak bisa dibungkus dengan rapi aja, Bang. Jadi harus ciptakan hal yang baru agar adik-adiknya narik masuk organisasi. Buat adik-adik yang akan bangku perkuliahan nih nantinya, jangan lupa untuk join organisasi. Sebenarnya ya Bang, kalau dilihat-lihat organisasi sama MBKM itu sebenarnya ada impactnya masing-masing. Nah, jadi balik dari kita sendiri mau masuknya tuh gimana, mau ambil yang mana. Nah, menurut Abang sejauh ini teman-teman yang ikut MBKM tuh ada nggak Bang rasa mereka ingin bagus di organisasi tapi MBKM-nya juga jalan gitu Bang? Sejauh yang mau tahu, ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Bedanya ketika kita ikut organisasi, kita mengabdikan diri, berkiprah untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan di MBKM kita berkiprah untuk diri kita pribadi. Nah, dikembalikan kepada teman-teman sebenarnya. Dikembalikan kepada teman-teman, apakah kita sebagai mahasiswa ingin memberikan impact ke orang lain atau hanya kepada diri kita sendiri. Dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penelitian dan riset dan penelitian, pokoknya riset dan penelitian. Yang ketiga ada pengabdian masyarakat. Jikalau mahasiswa itu meninggalkan satu Tridharma Perguruan Tinggi, itu nggak lagi mahasiswa. Dan salah satu yang dibilang di salah satu esensi dari organisasi adalah bagaimana teman-teman berguna di bagian masyarakat kepada masyarakat. Beda sama MBKM, karena MBKM itu lebih memberikan impact ke dirinya pribadi, bukan ke orang lain. Nah, itu. Ingat tuh Put, organisasi itu penting, emang penting walaupun klise sebenarnya, tapi emang sepenting itu Bang. Esensi PKM sama MBKM ya Bang, MBKM sama organisasi itu emang beda Put gitu. Jadi bakal lebih baik kalau kita emang bagus di organisasi, di MBKM-nya juga jalan. Rasanya nih KM Fateta udah sampai di penghujung kegiatan aja. Nah, karena keterbatasan waktu yang kita miliki dan narasumber kita yang sangat sibuk gitu kan. Jadi mungkin untuk sesi sharing selanjutnya kita lanjutkan di Fateta episode 2 selanjutnya. Nah, lanjutkan Put. Nah, nanti di episode selanjutnya tidak kalah menarik juga ini. Nah, nanti kalian Fateta bisa juga ini komen di bawah apakah ada saran topik dan pemateri berikutnya. Iya, nah, mungkin sebelumnya kami dari Dinas Kominfo khususnya Bang, BMKM Fateta Unan mengucapkan terima kasih kepada Bang Lingga yang sudah terima kasih juga udah undang dari teman-teman Fateta ya. Di sela-sela waktu yang super sibuk. Ucapin terima kasih Bang. Nah, untuk KM Fateta jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nah, mungkin sampai di sini juga pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa KM Fateta. Bye bye bye.